Jihad. Nah, Kak, bersama saya pos 1, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Saya Mas 2 Nandira. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema menjaga kebaikan di tengah lingkungan toksik. Nah, bersama narasumber SMK Jihad yaitu Pak Imam. Halo Pak Imam. Halo. Nah, langsung saja ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kita pengen baik banget jadi orang baik, tapi lingkungan kayak nggak mendukung gitu? Mau jujur dibilang so suci, mau rajin dibilang cari muka. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas semua masalah itu. Nih, Pak, pergaulan itu nomor 1, tapi kadang ada tren yang menyinggung. Kalau nggak nakal nggak keren, kalau nggak ikut-ikutan bolos dianggap cupu. Kenapa sih fenomena orang jahat atau orang bandel ini justru sering kelihatan lebih dominan di lingkungan sekolah? Oh iya, Dev, emang menurut kamu di sekolah itu banyakkan yang jahat apa yang baik? Bandel sih. Banyak yang bandel. Iya. Bandel. Kira-kira nih, misalkan di kelas kamu ada berapa anak? 44. 44. Kira-kira yang bandel berapa? Paling sekitar ya paling 5%. Yang persenan. Berarti banyak yang bandel atau banyak yang baik? Ya baik sih, tapi ya Sebenarnya sih memang banyak yang baik. Nah, yang jahat itu ya sedikit-sedikit aja. Terus kenapa sih kita fokusin ke yang buruk ya? Karena kita lebih fokus ke hal-hal yang buruk. Sebenarnya kalau mindset kita yang positif, kita nggak perlu perhatiin orang-orang yang buruk. Sebenarnya banyak kan yang baik, banyak juga. Iya, cuman kasihan kita terlalu fokus ke yang buruk. Iya. Akhirnya malah energi kita kebuang buat itu. Sebenarnya sih enggak. Nah, kenapa sih itu ada anak yang buruk? Karena dia pengen kelihatan aja. Ini Beda dari sebenarnya sih bukan keren ya. Karena soalnya kalau guru juga begini biasanya. Guru tuh nyirim biasanya cuma 2 aja. Kalau nggak pintar banget, makanya belum banget. Iya. Kayak di tengah-tengah itu suka terlupakan. Ya mungkin kalau guru-guru muda masih inget lah semua anak ya. Tapi kalau untuk guru-guru yang udah lama, memori kita tuh lama-kelamaan ketimbang nama-nama anak tuh banyak gitu kan. Nah itu sih mungkin biar caranya biar gimana dia kelihatan aja sih. Kenapa dia pengen kelihatan? Mungkin karena di rumahnya gak tersalurkan. Jadi di rumahnya dicuekin orang tuanya, dicuekin sekitarnya. Ternyata kalau di sekolah gurunya peduli pada saat apa? Pada saat anaknya bangun, akhirnya ya udah deh, lumayan ada yang perhatiin. Dia kayak caper gitu. Iya sih, kebanyakan sih ya jadi caper. Sisanya anak-anak baik semua. Gimana sih caranya tanpa baik sama orang yang jelas-jelas jahatin atau ngebully saya, atau saya harus tetap sadar apa lawan itu? Oke. Sebenarnya sih ada 2 POV nih. Kalau POV sebagai kita yang dibully, biar kita mentalnya kuat, kita harus berpikir begini. Orang yang ngebully itu pasti ada aja di sekolah maupun di lingkungan kerja maupun di luar, pasti ada aja. Nah, gimana cara menyikapinya? Kalau bulian itu verbal, ya udah biarin aja. Ya kan gak ada efeknya sama sekali. Misalnya kamu pernah dikatain apa sama temennya? Dasar blow on. Misalnya dasar blow on. Pada saat teman kamu ngomong blow on, emang kamu jadi tahu blow on? Enggak sih, juga. Terus Perkataan doang. Pada saat saya ngomong kamu pinter, emang kamu jadi pinter juga? Enggak juga. Omongan itu sebenarnya gak ada pengaruhnya sama sekali gitu kan. Itu untuk POV untuk kita yang dibully. Nah kalau untuk POV orang yang pembuli gimana? Ya kita itu ini ya tergantung otak kita kayak gimana. Kalau kualitas otak kita baik, otomatis yang keluar dari bully itu hal-hal yang baik. Nah kalau misalkan kita sebagai pembuli kenapa? Gitu, karena memang otaknya kosong aja, otaknya jelek aja gitu. Iya. Nah kalau otaknya ini jelek, ini perbaikin. Jangan fokus ngebully orang. Saya ada beberapa teman yang suka ngebully, kasihan, ngenes banget. Ngenes. Jadi pas saya zaman MTS itu ada lah orang yang ngebully. Nah terus one day ada temennya yang sering dibully, beli dagangan dia sekarang dijualan. Lagi sepi-sepinya dibantu beneran sama yang bully. Malu gitu. Wah itu mah Malu banget. masih malu. Kenapa sih? Karena gini loh, enaknya orang dibully itu kita tahan tekanan. Jadi pada saat dunia ini yang banyak tekanan, kita bisa survive. Tapi biasanya yang pembuli itu orang yang menekan.
Dia nggak biasa tuh apa namanya caranya melawan tekanan tuh kayak gimana, nggak biasa. Akhirnya apa? Ya udah gitu, nggak mentalnya nggak ada aja. Iya. Di SMA juga pernah kayak gitu, ada temennya dibully ya kan. Nah yang ngebully itu lagi lamar kerja, ternyata yang interview itu Bosnya. yang ngebully bukan bosnya sih, yang interview lah, maksudnya yang lumayan posisinya di atas tapi dia masih punya bos gitu. Akhirnya diterima nggak? Terima. Ya enggak lah. Enggak. Ya enggak. Waduh. Soalnya begini ya. Enggak ya. Enggak, memang benar kok gini. Tadi pagi saya baca ada ini ya, ada orang kan Vidiardono meninggal kan ya. Iya. Nah itu katanya ada beberapa yang nyalahin dokter Indonesia. Ya. Karena dokter Indonesia tuh diagnosisnya salah lah pada saat ke Singapura katanya udah terlanjur. Terus ada beberapa teman-teman yang komen di threads itu, dia ngomong kalau wah bener tuh temen gue dulu pas SMA belum belajar. Sekarang udah jadi dokter aja. Iya, jadi Ya gue sebagai temennya ya ketawa-ketawa aja gitu. Terus ada lagi yang komen di bawahnya, sebenarnya kalau misalkan kita pintar nggak ada duit, kita tuh saingannya untuk jadi dokter itu 1 banding 10.000. Tapi kalau ada duit, saingan kita tuh cuma 10 orang. iya benar sih. Nah bisa jadi itu dokter yang modal duit aja. Iya, VIP ya, Pak. Iya jalur PRW. Jadi sebenarnya kalau kita track record di sekolah buruk, itu one day teman-teman kamu tuh ngingetin. Iya sih. Jadi jangan sampai track record kamu sekarang ini buruk nih. Takutnya pas track record kamu sekarang buruk ya kan, entah ada teman, ada kenapa, terus ternyata kamu butuhin dia udah selesai sama kamu karena track record kamu pada saat sekolah udah jelek gitu. Jadi pastiin di sekarang ini ya kita fokus ke hal-hal yang positif aja, Iya. yang baik-baiknya aja kayak gitu. Biar itu teman-teman. Nah, tips singkat buat teman-teman biar punya lingkungan yang positif gimana sih, Pak? Ya kita harus selera dulu sama kebaikan. Kalau kita seleranya baik, insya Allah itu teman-temannya baik. Soalnya begini deh, kita klasifikasikan katakanlah anak-anak yang baik itu anak-anak yang omongannya baik. Yang kenapa omongannya baik? Karena otaknya baik. Karena otaknya baik, mulutnya itu jarang tuh ngomong-ngomong misalkan anjing, babi, bangsat itu jarang. Kalau misalnya kamu suka ngomong kayak begitu, ketemu suka temen yang ngomong kayak gitu kan tuh. Iya. Tapi kalau kamu nggak suka, jadi teman nggak? Enggak. Enggak. Jadi maksudnya lingkungan yang baik itu berawal dari kita dulu yang baik. Kita bisa milih sendiri. Iya, nanti bakal nyari tersaring sendiri. Nanti kita nggak bakal selera deh. Iya, pasti jauh. Iya, ya karena nggak klop aja gitu. Iya, frekuensi. Iya, sebenarnya saya pernah ada anak murid SMP pindahan gitu. Dia pindahan nggak apa ya? Dia di tengah jalan itu dia masuk di kelas 8. Nah, di kelas 8. Oh iya benar di kelas 8. Nah, di kelas 8 ini kan masih unyu-unyu. Iya. Dia itu nggak sefrekuensi. Cari teman ke kelas 9. Padahal kelas 8 ini anaknya baik-baik. Akhirnya nyari ke kelas 9 yang sefrekuensi itu yang sama-sama males sekolah. Akhirnya ya sama-sama putus sekolah. Ikut-ikutan ya. Jadi bareng buat sekolah. Iya, harusnya karena di kelas itu udah anak-anak udah pada bener ya, harusnya dia tinggal blending masuk aja kan. Iya. Tinggal udah deket-deketan baik deh. Ternyata dia enggak. Dia nggak serk loh sama teman-teman yang baik, nggak serk loh. Dia sampai nyari teman-teman yang sama-sama mas, ya sama-sama yang diajak bolos. Iya, biasa diajak ini sama dia. Iya, bisa jadi dia pada saat diajakin, ayolah kita cabut. Nah teman-teman nggak mau, yang mau yang biasa Iya, cabut. yang ini nyalain. Nah makanya biasanya tuh orang tua nyalainnya, wow ini pak gara-gara temennya nih pak yang Kan ngajakin. dari kita sendiri. Padahal kalau kita kan bisa nolak. Iya, kan dari kita. Nah kita fokusin ke diri kita dulu nih, sampai kualitas diri kita baik, nanti lama-kelamaan teman kita pun semuanya baik-baik semua. Gitu, kita sendiri juga. Jadi gitu. Berarti dari balik lagi ke diri sendiri ya, Pak? Iya benar. Pak, kalau boleh kasih analogi, gimana sih cara kita bertahan supaya terkontaminasi sama lingkungan yang mungkin kurang baik? Oh iya, gini deh, kita analoginya kayak ikan aja deh. Ikan misalkan di air asin kan, di air asin kan. Nah, kamu pernah nggak makan ikan langsung dari lautnya? Enggak Oh, pernah ya? Oh, kalau Pak Ahmad pernah tuh. Jadi, kan Pak Ahmad kan suka mancing ya, suka mancing pas dapat ikannya langsung tuh dibakar. Katanya enak, seger, manis katanya. Nah, tapi kalau misalkan ikan itu udah mati,
terus dicemplungin di air asin, ikannya tetap asin. Maksudnya apa? Selama kita hidup, kita harus bisa melawan arus lah. Kita harus punya jati diri kita sendiri lah. Prinsip ya, Pak? Punya prinsip kita sendiri. Nanti kalau mati ya terserah nanti mau kayak gimana. Tapi selama kita hidup, kita harus punya prinsip. Ya tadi kan normalnya kan, kalau tiap hari di air asin harusnya kan dagingnya asin. Iya benar. Tapi itu kerennya Allah tuh bisa ngebuat ikan yang berdemnya di air asin mah. Dagingnya tetap enak aja gitu kan. Iya, tapi pada saat mati baru tuh bisa asin benar. Kayak gitu aja sih. Jadi kita harus bisa dimanapun tempatnya kita baik-baik aja. Gitu. Nah, dengerin tuh. Wah, dalam banget berarti ya Pak. Kita mulai ikut-ikutan nakal, tandanya prinsip kita lagi pingsan gitu atau bahkan mati. Iya, gitu lah. Pak, tapi kalau anak nakal nih pengen berubah tapi diajak kawannya gitu Pak, gimana tuh Pak? Anak nakal pengen berubah, tapi kawannya kayak ngajakin aja bisa berubah. oh gitu. Ada orang yang bilang begini, kalau kita pengen tahu diri kita siapa itu, kita harus lihat teman-teman kita. Kalau teman-teman kita begitu, ya kita kayak gitu juga. Sesuai lingkungannya gitu kan. Nah, kalau untuk kayak begitu, ya gini sih, memang ada beberapa orang yang perubahan itu memang sulit sih. Enaknya itu kita nggak jalannya rutinitas. Misalnya katakanlah nih anak biasa buka puasa deh. Wah tiba-tiba teman mokelnya ngajak makan ini. Wah, lu kayak orang bener aja lu gitu kan? Iya, dibilang so suci apa? Nah, jadi ya kalau dibilang so suci ya bilang aja alhamdulillah gua bisa udah jadi suci. Iya, Aja gitu kan. Jadi kalau analogi kita kuat, kita bisa sih ngebantai teman-teman kita yang ngajakin kayak gitu. Tapi karena analogi kita kurang kuat, begitu aja cemen. Masih gini, kalau Nabi digodain aja pakai yang mantap-mantap kayak gitu, kita digodain cuma pakai teman-teman doang. Cuma cie sekarang udah tobat. Gitu. Iya. Lawan kita kan gitu doang. Masa ya lawan begitu doang aja kalah? Ya menangin lah gitu. Berarti balik lagi ke prinsip kita sendiri ya Pak. Iya. Nah, Pak kalau misalnya nih, kan pasti ada anak baik yang kayak, gue bosan jadi baik, capek mulu jadi baik. Nah, kayak pengen terjun ke jahat gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya, Kejadian kayak gitu. ada aja sih kejadian kayak gitu. Itu mungkin karena dia otaknya terkontaminasi. Kayak tadi, kayak misalkan kamu jadi anak baik-baik. Terus kamu fokusin tuh ke anak yang jelek-jelek. Nah terus kamu pikir, wih ini anak jelek aja gak belajar, males naik kelas, kenapa karena kita fokusnya ke yang jelek. Maka dari itu dari awal saya ngomong, kamu gak usah fokus ke orang jelek. Orang jelek itu pasti ada. Depannya aja yang baik aja. Iya, kita standarnya jangan turun. Maksudnya kita gak usah ngeliatin yang jelek aja. Kita standar kita emang jadi fokusnya ke yang di atas gitu. Kalau kamu fokusnya ke bawah itu kamu gak maju. Nggak maju. Nah, Waduh, nggak kerasa ya. Sudah ngobrol berapa menit. Padahal rasanya masih banyak mau ditanyain. Masya Allah, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Ini sangat mencerahkan kita semua nih pertanyaannya. Nah, berarti dari kesimpulan yang Bapak kasih, balik lagi ke diri kita sendiri, harus punya prinsip, jangan mau makan omongan orang, apalagi kayak pengen nakal ikut-ikutan gitulah pokoknya. Nah, sekian dari podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.